Arman, ada nih. Iya Mas. Saya gini ya Pak RT, saya tidak akan pergi dari rumah ini mau gimana pun. Kita punya hukum, bisa saja kalian saya tuntut. Maka Allah akan memberikan azab langsung menjenengan setelah diadakan pocong tadi. Kok saya tidak takut Mas, buktikan aja, yuk kita lakukan aja sekarang. Ya lagi, sudah yakin? Tidak percaya memang benar sama yang namanya azab? Oh nggak ada itu. Nggak ada semua ya, bismillah. Yakin ya? Yakin. Nggak ada maksaan ya? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Memang kamu ini manusia dajjal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Tak lupa salawat berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana insyaallah dengan kita berbanyak bersolawat, dengan kita berbanyak berzikir, dengan kita berbanyak membaca hadis-hadis, menjalankan semua apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, menjauhi apa yang gak pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Insyaallah sahabat-sahabat semua, kita semua adalah umat akhir zaman yang telah mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Jadi senangnya kita di akhirat itu tergantung sikap tingkah laku kita di dunia. Makanya di akhirat nanti kita akan dikumpulkan dengan siapa dulunya kita berkumpul selama di dunia. Makanya perbanyaklah kita berkumpul dengan orang-orang yang ahli sholawat, banyak berkumpul dengan ahli zikir, ahli ibadah. Insya Allah di akhirat nanti Allah akan kumpulkan kita semua dengan orang-orang yang cinta sholawat, dengan orang-orang yang ahli ibadah. Namun ketika semasa hidup kita di dunia kita selalu berkumpul dengan orang-orang yang ahli maksiat, dengan orang-orang yang sering melakukan hal-hal yang di luar dari agama Allah, maka nanti kita juga akan dikumpulkan. Makanya perbanyak sholawat sahabat. Kalau misalkan kita ini katanya, ini ada dawuh dari Al-Habib Zaidan, beliau berkata, dekatilah sang pencipta, dekatilah yang menciptakan supaya kita bisa mendapatkan yang diciptakan. Jadi simpel nih, kita deketin, kita perbanyak mendekatkan diri kepada yang mencipta, kepada sang pencipta. Kalau misalkan kita ingin mendapatkan yang diciptakannya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi untuk para ABG ini yang masih jomblo ya, kalau misalkan bingung nih, bagaimana sih Mas Ri, saya mendapatkan jodoh gini-gini, gimana saya kalau misalkan mendapatkan pasangan tuh kok nggak pernah cocok gitu. Berarti dikaji dulu, kita kaji diri. Sudah seberapa banyak sih kita mendekatkan diri kepada sang pencipta Allah Ta'ala gitu. Ya walaupun sekarang ini saya juga belum menikah sahabat, tapi itu pesannya dari dawuh dari Al-Habib Zaidan, dekati dulu sang pencipta kalau misalkan kita mau mendapatkan penciptaannya gitu sahabat. Sama satu lagi sahabat-sahabat semua, ini banyak banget yang nge-DM dari Mas Re, yang WA, dari Instagram juga ada, nanya masalah tentang minyak wangi asma. Nah, jadi untuk minyak wangi asma dari Mas Re itu ada 3 sahabat. Yang pertama ada ukuran kecil, sedang, lalu ukuran besar. Yang ukuran kecil ini harganya 250.000, yang ukuran sedang itu harganya 350.000, yang ukuran besarnya itu harganya 500.000 sahabat. Jadi untuk yang 500.000 itu ada bonus dari Mas Ri, gelang tasbih asma gitu. Jadi kegunaannya apa Mas Ri? Yang pertama adalah untuk penangkal santet yang paling utama. Lalu yang paling lebih utama lagi apa? Sunnah digunakan saat sholat. Jadi kalau misalkan kita lagi sholat, saat kita lagi wiritan, saat kita lagi dzikiran, itu Rasul itu menganjurkan kita tuh menggunakan yang wangi-wangian. Karena malaikat tuh suka sahabat. Bagi kalau misalkan kita lagi sholat, lagi dzikiran, lagi wiritan, kalau misalkan kita menggunakan wangi-wangian saat beramal, maka malaikat akan menjadi saksinya. Karena malaikat itu suka yang wangi-wangian. Itu sunnah sahabat. Yang paling utama itu sih. Lalu langsung aja kita ke pembahasan sahabat. Nih agak rame nih kali ini sahabat nih. Jadi di sini banyak warga-warga yang pakai sarungan, pakai celana, masya Allah ya. Jadi kali ini nggak tahu nih Pak RT ini kok tiba-tiba ngajak warga. Gimana Pak RT nih kok warganya kumpul semua toh?
Bagi sembako tak? Hah? Bagi sembako tak? Udah semua orang itu bagi sembako. Bagi sembako ya Allah. Jadi ini Gimana Pak RT? kita kan nggak pada setuju kehadiran orang itu kan, si Dwi sama si Robi itu kan. Ya di sini aku memang sengaja manggil warga untuk kayak mana caranya lah supaya bisa angkat kaki si itu tadi gitu kan. Makanya kita ajak warga rame-rame kemari. Ya gitu tadi mas, supaya dia pergilah dari kampung kita ini, supaya nggak jadi ajab kampung kita ini, nggak ada bencana di kampung kita ini kan. Lalu tadi gini apa? Ini saya dengar dari setting-settingan nih kan, katanya warga tadi ada bahas-bahas tentang sumpah pocong tuh maksud gimana? Iya, orang ini semua kan berembuk, kami warga semua sebelumnya kan, sebelum kehadiran Mas ini kami berembuk semua kan. Apa yang warga mau, gue bilang gitu kan. Ya warga setujunya maunya di sumpah pocong orang ini. Betul nggak semua? Betul. Ini betul nih, ibu ini. Betul, dah. Ya, betul. Jadi apa sumpah pocong dah? Berarti udah tahu kelakuan siapa itu nih? Dwi. Sudah. Sudah. Karena laki-laki melaki-laki itu ya. Iya. Iya. Jadi memang sahabat, warga di sini saya rasa memang udah resah. Memang benar sih sahabat. Karena kalau misalkan terjadinya azab dari Allah nih. Karena ini perbuatan pernah terjadi di zamannya Nabi Lut alaihissalam sahabat. Jadi pada zaman tersebut Allah tuh murka dan Allah memberikan azab di kaum Nabi Lut. Nah mungkin mereka takut ya. Kalau misalkan sekedar ajab untuk si Dwi dan si Robi itu tidak masalah. Mungkin mereka takut apabila mungkin dengan kejadian ini Allah murka, Allah kasih banjir, Allah kasih gempa bumi. Yang mana juga mereka merasakan. Itu yang ditakuti. Tapi maaf nih, sebelumnya ini Pak RT ya. Ini saya mau pilihkan sama RT aja. Kalau semua kan nggak bisa. Sumpah pocong ini kan bukan sumpah yang main-main Pak RT. Betul. Nah, tidak sembarangan. Makanya saya juga tidak berani nih untuk melakukan ritual sumpah pocong tadi gitu. Ya walaupun memang tujuannya sini baik, biar si siapa Dwi itu sama si Robi itu dapat ajab. Tapi saya jujur tidak berani Pak RT. Ya gini mas, kok masih nggak berani kan? Ini kan memang atas dorongan dari masyarakat. Ya kita kan kemarin memang untuk manggil Mas Tri kan, ya minta bantuan Mas Tri supaya si Dwi itu disumpahkan pocong gitu kan. Ya Mas Tri, disinilah kami minta tolong manggil Mas Tri kan, yaitu supaya dia disumpahkan pocong. Iya, tapi sumpah pocong nih Kang Mas, kalau memang oknumnya tadi memang bersalah, memang melakukan hal yang Allah itu yang buat Allah tuh jadi murka, pasti ini akan jelas 100% azab itu akan terjadi. Gitu. Ini pasti. Makanya saya tuh enggak berani gitu melakukan sumpah pocong ini maaf ya Bapak Ibu ya, warga-warga kampung ini ya. Jadi sumpah pocong tuh bukan sumpah yang main-main gitu loh. Makanya saya ini juga ngeri-ngeri sedap nih untuk melakukan ritual sumpah pocong. Ya kok ini memang harus kita buat mas, memang harus kita buat sumpah pocong ini kan, ya supaya memang tahu dia, biar dia juga tuh sadar gitu kan. Gimana ya? Ini saya memang jujur ya ini memang atas perintah warga gitu kan, minta tolong sama Mas Riz supaya dia tuh disumpahkan pocong. Ibu-ibunya dari mana nih Bu? Memang benar itu? Iya benar Pak. Untuk abang Kang Mas ini memang benar? Ya, benar itu. Harus dilakukan itu. Harus kita lakukan. Gimana nih sahabat nih? Ya mau nggak mau harus kita lakukan sih, memang karena kemauan warga. Tapi maaf Pak RT ya, kalau misalkan memang ada terjadi hal yang tidak diinginkan, ya gimana ya, saya tidak tanggung jawab gitu. Ya itu memang udah atas tanggung jawab kami semua, karena memang permintaan kami mas. Ini real nyata ya, ini udah Real. jelas ya. Jadi saya memang warga yang minta. Saya nggak menganjurkan untuk melakukan sumpah pocong. Ya. Untuk perlengkapannya udah ada. Saya sekarang udah ada bawa. Ada siapa tadi Karena satu saya warga yang ada. bawa? Nih. Ada. Masya Allah. Perlengkapan udah kami sediakan mas. Udah siapkan ya. Allah. Begitu niatnya ya. Memang niat untuk ya bukan cuma ngusir dia dari kampung lah mas nih. Oh ini. Kalau bisa kasih aja terus yang sekalian dia. Ya udah, baik sahabat-sahabat. Ini saya mau naik dulu sahabat-sahabat semua nih, karena warga ini kan sudah ngumpul semua. Memang mereka ini memang niat dan yakin untuk dilakukannya sumpah pocong di sini sahabat. Ya walaupun dalam hati saya memang tidak berani, karena sumpah pocong ini bukan sumpah yang main-main sahabat. Ini sumpah yang memang sakral. Ya apabila orang tersebut melakukan perbuatan tidak diridhoi oleh Allah, pasti Allah akan langsung menurunkan azab di situ sahabat. Ya tapi gimana sahabat, menurut sahabat sekalian lah, kalau memang ini harus diadakan yang sumpah pocong, ya saya ya harus menjalankan. Apalagi ini kan banyak warga dan juga Pak RT yang ngomong harus dilakukan sumpah pocong. Ini sekali lagi Pak RT maaf ya, bukan saya mengulang-ulang pertanyaan. Karena memang ini tidak main-main, jadi saya ingin menanyakan lagi, memperkuat lagi niat dan tekad dari warga dan juga Pak RT selaku yang dituakan di kampung ini. Memang ini yakin
Yakin. ritual ini akan kita Yakin memang atas permintaan saya juga atas permintaan dari warga. Ini memang yakin kita memang mau kita sumpah pocong. Ya kita ngusir dia pun juga dia nggak mau, untuk suruh berubah pun dia nggak mau. Ya mau nggak mau memang kita harus sumpahkan pocong dia. Baik sahabat, Ini memang udah kesepakatan. Yaudah, kalau memang mau seperti itu yaudah, enggak apa-apa. Baik sahabat, kita sholawatan dulu sama nanti kita tutup. Kita lanjutkan dengan istighfar, karena manusia ini kan tidak luput dari nama salah diberi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala khairil anam al-mustafa badrit tamam. صلوا عليه وسلمون يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلمون يشفع لنا يوم الزحام يا النفس الطيبي باللقاء يا أين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاهت لنا يا النفس الطيبي باللقاء يا أين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاهت لنا صلى الله عليه Muhammad. Baik sahabat, kita istighfar sahabat ya. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan makbulan wa wahab lana rizqan wasya وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا Astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan makbulan wa wahab lana rizqan wasya wantub alaina taubatan nasuha wantub alaina taubatan nasuha Allahu Rabbi Allahu hasbi. Hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong, selalu berbohong.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah amalan makbula. Sallu ala Nabi Muhammad. Yuk, kan ada pengen apa? Siap. Yuk, gimana? Ini langsung RT. Langsung aja. Bang Arman, belakang. Hati-hati ya. Iya, Mas. Sini. Ya, gimana? Udah bawa bambu pengen menggebok. Ya Allah. Warga juga. Belakangnya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa di belakangnya. Maju kameramen. Oh iya Mas. Sini aja. Assalamualaikum. Masuk. Di sini kami. Assalamualaikum. Langsung aja nih, warga. Tapi saya minta jangan ada kekerasan ya. Iya. Kita sama-sama sini. Iya. Mau. Assalamualaikum. Sini. Enggak, warga, enggak apa. Lo bagiin aja warga di luar aja enggak apa. Nah, abangnya tahan di situ enggak apa. Soalnya Mbak Dwi ketakutan. Sini Mbak Dwi, keluar dulu Mbak Dwi. Gimana jadi kita di sini, kita rame-rame di sini. Ini memang atas permintaan warga di sini semua untuk ngusir si Dwi dari kampung ini. Enggak memang Dwi, karena Dwi nggak mau berubah, gitu kan. Mbak Dwi ini nggak mau berubah. Di sini permintaan warga ya, Dwi itu ini permintaan warga memang. Makanya Pak RT datang kemari itu yang bawa warga untuk. Nih Mbak, untuk Bang Dwi lah, nggak pasti Bang Jawa kita. Itu, ini warga sudah kumpul semua di sini semua. Katanya mereka tuh mau Mbak Dwi ini keluar dari tempat ini. Cuma nih Pak RT, Pak RT lebih enak lah ngomongnya, jelaskan coba. Iya, gini loh. Abang aja ya. Ya maksudnya abang ya. Lebih enaknya lagi, ya Dwi ini angkat kaki dari sini. Nggak usah lagi. Nggak kok memang Dwi nggak mau angkat kaki juga, ya Dwi itu berubah gitu kan. Ini saya suruh angkat kaki dari rumah saya sendiri. Ini kan rumah saya sendiri. iya, tapi kita dari pemerintah kan. Saya beli rumah juga dari uang hasil saya sendiri. iya memang betul. Sebetulnya pun nggak ada hak juga kami mau apa kemana gini kan. Cuman kelakuan Dwi ini yang membuat nggak suka warga di sini gitu loh. Warga nggak suka sama kelakuan Dwi yang sama jenis ini, nggak suka memang. Lagian kan perbuatan yang seperti ini perbuatan yang tidak diridhoi Allah Ta'ala. Bahkan di hukum negara itu juga tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan menikah sesama jenis. Ya, abang kan statusnya laki-laki. Ya laki-laki itu ya mau nikah sama perempuan ya. Laki-laki sama laki-laki apa yang mau dicari? Kena tai ulang gitu. Gimana nih Pak RT? Ya memangnya harus pergi harus pergi dari sini daripada kampung kita sendiri yang hancur dibuatnya. Ya lebih bagus pergi daripada warga yang berkeras. Ini masih Pak RT loh yang ngomong. Bisa Pak RT, mau gimana cara, mau kalian tentang saya kayak manapun, saya nggak akan pergi dari rumah saya ini. Ini hak saya, rumah ini rumah hasil dari uang saya. Jadi nggak ada yang berhak untuk mengusir saya dari sini. Ya, gimana ya? Ini warga udah pada datangan loh. Warga udah pada berdatangan. Ya untuk mengusir si Dwi ini. Warga di sini udah pada ngumpul, udah pada berkeras semua. Semua udah pada keras. Gini aja lah Pak. Ini udah pada marah, tengoklah orang tuh di luar udah pada bawa kayu. Wah, udah marah semua nih warga-warga.
Kayak mana warga ya? Usir ya? Usir kamu ini dia. Iya tuh, udah antusias warga udah. Ini kalau saya nggak ada, mereka ini udah, wah. Ini udah anarkis, ini warga udah pada anarkis. Bahkan ada yang bilang mau dibakar, kita seret aja, kita ikat aja gitu-gitu. Cuman kan masih kutenangkan manusia gitu kan. Gini aja lah Pak RT, kalau memang kalian menginginkan saya pergi dari sini, sanggupkah kalian menggantikan harga rumah ini? Lah, maksudnya ini suruh bayar gitu? Baru Ya iyalah mas, soalnya kan kalian yang berharap kami untuk pergi dari sini kan. Ya kalian lah yang harus membayar rumah ini. Tapi sebenarnya kalau misalkan jenengan ini nggak melenceng dari syariat Islam, tidak melanggar norma-norma Gini aja agama. lah. Terus kami pergi dari rumah ini terbengkalai gitu aja. Terus uang kami gimana? Ya ini kan supaya jenengan tuh sadar diri gitu, bahwasannya perbuatan yang salah gitu. Tunggu, dia tadi kan bahas kok rumah yang terbengkalai, terus uang kami gimana? Oke, kalau masalah itu biar aku dan warga yang bertanggung jawab kami bisa patungan untuk mengganti semuanya. Yang penting si Dwi ini kok memang mau berubah, memang mau jadi laki-laki betul lah, nikah sama perempuan, bahkan kami dukung Bun. Tapi jangan kayak gini, kok memang kayak gini ya tetap kami usir, gitu loh. Saya gini yang Pak RT, saya tidak akan pergi dari rumah ini mau gimana pun. Kita punya hukum, bisa saja saya tuntut. Udah sumpah potong aja. Lama kali. Potong. Udah sumpah potong aja. Ini ada permintaan warga ini kan, bahkan lebih ngeri lagi kan, udah sumpah pocong. Jadi daripada warga yang anarkis, jadi si Dwi milihnya yang kayak apa? Ya udah, oke baik, akan saya ikuti apa permintaan warga. Mau sumpah pocong, mau sumpah apa, saya tidak akan takut. Mbak, udah nggak tahan sama abang. Gara-gara jadi transformer nih berubah nih jadi panggilan mbak saya nih. Jadi gini bang, maaf, sumpah pocong itu bukan sumpah yang main-main. Jadi kalau misalkan ini sumpah yang sangat sakral, apabila jenengan di perbuatan yang dilakukan tidak diridhoi Allah Taala, maka Allah akan memberikan azab langsung jenengan setelah diadakan sumpah pocong tadi. Oh saya tidak takut mas, buktikan aja, ayo kita lakukan aja sekarang. Udah mas jangan bacot, sumpah potong aja langsung. Nah kita bawa ke ini. Tadi siapa nih? Ini Mas ya kan. Ini ada permintaan warga nih Mas ya kan. Jadi mau tak mau ya harus kita sumpah pocong. Kalau memang masih nggak mau juga, nggak berani, ini memang kita minta tolong sama Mas untuk jumpa pocong dia. Gimana, Bang Dwi? Siap tak? Siap, ayo. Ya udah. Oh warga, di situ aja coba. Kita di sini aja. Warga di ini aja nggak apa. Sebagai saksi warga semua sini ya. Saksi. Siap. Bang Dwi bersedia? Bang Dwi sini aja, biar kita lebih enak ngobrolnya. Sini aja Bang Dwi, di bawah. Udah di bawah aja, udah apa. Jadi ini nggak main-main Bang Dwi. Ini kita akan melaksanakan ritual sumpah pocong. Di mana sumpah pocong ini ritual yang nggak main-main. Ini saya ingatkan sekali lagi. Pak RT juga ya. Iya betul. Ini saya sudah mengingatkan, ritual sumpah pocong bukanlah ritual yang main-main. Jadi jangan sampai dan apabila pada malam ini Allah kasih ajab sama Mas Dwi ini, gimana Pak RT selaku sebagai saksi ini sebagai Ya mau tak mau ya dia harus terima ajabnya. Karena ini adalah memang permintaan dia, bahkan dia pun juga yang nantang kita di sini. Biarpun masih awalnya juga nggak mau, ya ini memang kan dia sendiri masih yang minta kan, yang mau sumpah pocong tadi ya. Gimana Mbak Dwi, Bang Dwi? Karena kalian memaksa kali dari awal, kalian datang kemari juga itu juga yang kalian bahas. Udah berapa kali kalian datang kemari juga itu juga yang kalian bahas. Oke, kita lakukan aja apa yang maukan sama masyarakat kalian. Jadi nggak takut? Kalian sumpah pocong, mau sumpah apapun, saya itu nggak takut. Oh ya, bahkan kemarin saya dengar nyeplos RT bilang Pak RT, kalau beliau itu nggak takut sama namanya Allah, benar? Iya. Kan dia sendiri yang nyebutkan Mas ya kan. Berarti kan dia ibaratnya sama aja menantang semuanya kan Mas ya kan. Udah, Pak RT. Bisa siapkan aja. Bentar Bang Dwi ya. Disiapkan aja Pak RT. Balik. Yang silakan. Yes.
Gimana? Ada nggak jarik untuk nutupin ini ya, Pak RT? Bisa siapkan jarik? Sama ibu itu jariknya. Yakin Bang Dwi ya? Dengan diadakan ini yakin? Yakin. Sekali lagi Bang Dwi ngomong bahwasannya Bang Dwi yakin Yakin. dalam keadaan nyata Nyata. tanpa ada paksaan. Oke. Baik. Ini Bang Dwi ditapik juga itu, nanti nampak anunya, pisangnya. Apa pisang dia, Mas? Di ini aja, tapi Iya, Ambon. Nah, warga udah lagi bos lah. Sangambon katanya coba. Nggak lagi malah laki ya kan? Lama ini Mas. Nah, kayaknya itu lah. Gak bahaya tak? Nah, bahaya tak? Allah. Allah apa tuh? Bismillah. Nah, Bang Dwi tiduran di kapan coba sih? Kameramen mundur sana aja. Oh, yes. Untuk warga di sini juga enggak apa sebagai saksi ya. Bismillah. Pak RT, saksi Pak RT. Oke. Bismillah. Ini yakin ya? Bismillah. Ini Pak RT sebelumnya untuk warga ini saya ingatkan kembali untuk Bang Dwi, ini saya ingatkan saya lagi, sudah yakin? Sudah. Nggak percaya memang benar sama yang namanya azab? Oh, nggak ada itu. Nggak ada semua ya, bismillah. Yakin ya? Yakin. Nggak ada paksaan ya? Bismillah. Pak RT, saksi Pak RT. Ya. Baik, untuk Bang Dwi ya. Jadi Bang Dwi ini ikuti saya. Untuk yang lain juga ya, ikuti saya juga. Saya ingatkan sekali lagi, apakah Bang Dwi sudah yakin melakukan ritual sembah pocong ini? Yakin. Bang Teguh yakin? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa likafatil anbiya'i wal mursalin syai'ulillahi wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila khususan Dwi bin Abdullah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila khususaniyatina fil dhahirillahi ta'ala kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ketiga ya. Ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Bismillah. Yakin Bang Teguh ya? Mbak yakin? Bang Teguh yakin? Warga yakin ya? Yakin. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allah
Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Aduh. Astagfirullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mas, darah mas. Coba warga ini, saya coba warga ini jelas-jelas nih. Oh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Memang kamu ini manusia dajjal kamu nih ya. Apalagi yang kamu lakukan sama saya, Mas? Semalam Pak RT kamu santet. Ini saya lagi mau kamu santet. Emang kamu manusia dajjal kamu. Kamu tuduh lagi. Ya Allah. Allah. Makin parah nih mas darahnya mas. Bau busuk enggak? Jelas-jelas bau ini. Bau kali mas. Allah. Ini azab dari Allah nih. Kesakitan kamu kan? Masih tidak percaya lagi, masih Ini tidak percaya dengan Allah. Mas. Kamu dukun. Mana? Semalam kamu santet Pak RT, sekarang saya kamu santet kan? Kamu tuduh Pak Ustadz itu. Jelas itu aja. Kamu tuduh Pak Ustadz itu melakukan Allah Akbar. Mas, kalau misalnya namanya manusia ini udah otaknya tidak percaya namanya azab, tidak percaya sama Allah. Ya gini, malah saya dituduh nyantet loh. Ini azab dari Allah udah jelas-jelas ini. Gimana nih mas? Tinggal. Dia merasakan azab ini. Mana berarti? Suruh tinggal berarti. Biar dia merasakan Biar azab aja ini. dia ngerasakannya karena kan ini kemauan dia. Tinggal. Pokoknya tinggal. Allah Akbar. Tinggal. Tapi ini kondisinya cemana nih Pak RT? Udah biarkan aja Pak Ustadz. Hah? Coba Biarkan aja Pak Ustadz. Biar dia merasakan semua azab itu.